warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. On this time, I will say welcome to audience. Thank you for your watching. Untuk ini kami akan memberikan tema dalam organisasi kami LSM, Pos Kesra Forum Orientasi Studi Kebijakan. Berikan tema dengan judul yaitu Penyidikan Tersesat, kasus atau insiden Bina Eki tanggal 27 Agustus 2016. Mengapa kami beri tema penyidikan tersesat? Karena dalam penyidikan itu tidak melalui jalan yang benar. Walaupun sudah inkrah untuk pengadilan dari keputusan hakim dan P21 jaksa yang sudah dilimpahkan hakim, dan hakim sudah memutuskan para terpidana dihukum ada yang dihukum seumur hidup. Itulah keputusan hakim. Kami tetap menghormati. Tapi yang kami sayangkan, mengapa begitu mudah hakim memberi hukuman seberat itu pada mereka, termasuk kelompok orang-orang yang tidak berdosa dan kondisi sosial ekonomi lemah. Maka walaupun itu kita harus melihat, memakai mata batin, mata rohani, hati nurani. Walaupun wewenang hakim, tapi kalau sudah memakai hati nurani, dan prosesnya kami mengamati penyidikan itu tersesat. Alasannya apa? Karena dalam penyidikan itu kan harus ada 4 aspek. Saksi, ada pengakuan, ada petunjuk, dan ada bukti. Nah, dalam penyidikan itu ternyata yang membuat keputusan dari hakim itu hanya pada keterangan, pada bukti. Bukti itu tidak didukung dengan CCTV yang tidak dibuka, HP yang tidak dibuka, dan juga tanpa tes DNA, dan juga tanpa sidik jari. Andaikan dia megang palunya itu ada sidik jarinya, dan tanpa examination dan juga otopsi, sehingga membuat keputusan itu kalau disertai bukti forensik. Dan menurut Bapak Kapolri, yaitu STI, Scientific Crime Investigation, itu penting, sehingga dalam memutuskan suara hakim bisa seyakin-yakinnya bahwa itu benar. Tapi kalau tanpa dukungan bukti forensik, CCTV, HP, tes DNA, sidik jari dan sebagainya, itu kurang kuat. Maka itulah penyidikan yang tersesat menurut kami. Jadi tidak cukup dengan keterangan saja, tapi harus ada bukti saintifik dan bukti forensik. Dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 183 yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah ini 2 alat bukti itu forensik dan saintifiknya ada. Yang sah, 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan, hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan hakim tidak merasa bersalah dan bisa melakukan keputusannya. Ini jadi dalam pasal 183 tentang KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, yaitu bukti forensik dan STI tadi, Scientific Crime Investigation, itu harus ada. Kalau itu tidak ada ya kurang kuat. Ya, kita tetap menghargai inkrah keputusan hakim dalam tahun 2016. Jadi penyidikan yang tersesat itu membuat penderita, khususnya 7 terpidana, yaitu mereka yang sudah menjalani di penjara, di lapas, dan itu kami melihat juga kasus Vina Eki tahun 2016 itu pada tanggal 27 Agustus 2016 di Cirebon. Itu awal mulanya adalah dianggap kecelakaan di Kabupaten Cirebon. Dianggap kecelakaan karena ada kecelakaan tunggal yang terjadi di atas overfly jembatan, dan yang meninggal langsung adalah Eki dan Vina menyusul. Mereka dibawa ambulan oleh polisi Kabupaten Cirebon di rumah sakit dan akhirnya meninggal semua di rumah sakit Alun, dibawa oleh polisi, dan itu kecelakaan tunggal tanggal 27 Agustus 2016. Tapi tidak beberapa hari itu nanti tahu-tahu berubah versinya, bukan versi kecelakaan tapi jadi versi pembunuhan. Itu yang diambil oleh Bapak Rudiana pada tanggal ya sekitar 29-30 Agustus 2016. Hingga terjadilah proses pembunuhan, dianggap proses pembunuhan, dan itu diurus oleh Reskrim, oleh polisi kota ya, jadi bukan Kabupaten Cirebon tapi kota Cirebon, dan itu mengembang akhirnya menjadi saat ini sudah 8 tahun tidak selesai masalah insiden Eki Vina. Dan itu menurut kami dalam kejadian bila itu dianggap pembunuhan, banyak hal-hal yang janggal, dalam berita-berita yang kami ikuti. Banyak kejanggalan, muncul saksi baru dan muncul kesaksian baru. Seperti kejanggalan ada 2 saksi yang tadinya 3, AF, BD dan Tiga Akbar. Sekarang DD dan Tiga Akbar mencabut kesaksiannya.
bawah sumpah. Dia merasa menyesal bahwa itu perbuatan yang tidak baik dan menghukum orang tanpa bersalah. Maka DD mencabut saksi itu, saksi sebagai kasus pembunuhan Eki Bina. Nah itu termasuk penyesalan DD. Padahal itu kalau dia mencabut itu sudah ada resikonya. Resikonya itu dia bisa dihukum 9 tahun ya. Bisa dihukum 9 tahun. Karena apa? Melanggar KUHP pasal 24. Mencabut kesaksian itu bisa dihukum. Tapi DD sudah dipertimbangkan. Saya rela dihukum, rela apapun yang terjadi karena saya ingin merubah nasib saya, tidak menghantui bahwa merasa menyiksa 7 orang terpidana di lapas, mereka itu tidak berdosa. Jadi mencabut termasuk liga. Itu kejanggalan untuk mencabut peristiwa itu. Berarti ada saksi palsu, itu dianggap saksi palsu. Kejanggalan yang kedua, para terpidana mengutarakan bahwa mereka itu masuk penjara, masuk hukuman itu karena disiksa. Dia oleh penyidik, dia mengaku harus mengaku daripada menahan siksa, yang dipukul, ada yang suruh minum air seni dan semuanya, sehingga para terpidana itu mengaku yang sebenarnya tidak melakukan pembunuhan. Nah ini itu kejanggalan kedua. Banyak kasus-kasus sampai Sakatata itu sudah keluar dari penjara, dia merasa belum puas karena dia masih dianggap pembunuh, padahal dia bukan pembunuh. Karena dia dulu masuk penjara itu karena penyidikan yang disiksa, sehingga dia melakukan itu daripada disiksa. Sampai dia menuntut sumpah pocong sama Bapak Rudiana, dia sudah melaksanakan dan dia selamat untuk mencari kebenaran bahwa dirinya itu benar-benar tidak pelaku pembunuh. Itu kejanggalan yang kedua. Dan ketiga, terus pengaduan para 7 terpidana penyiksaan yang sebentar lagi akan mengajukan PK, dan juga yang janggal lagi ada 2 DPO yang hilang. Ini termasuk janggalan ini. Kalau hilang itu harusnya ada sketsa, ada foto hilang, harusnya ada sketsa, itu ya tidak ada. Itu kan kejanggalan, termasuk penyidikan yang tersesat. Jadi apa yang membuat keraguan bagi publik kalau bertanya mengapa itu kok tanpa dibukanya CCTV, tanpa dibukanya HP, tanpa ada sidik jari, tanpa ada tes DNA, tanpa ada bukti forensik, 2 alat bukti, itu termasuk buat kami adalah penyidikan yang tersesat. Ya, mari kita tetap berpikir 2 kali. Semoga nanti keputusan hakim yang berikutnya dan penuntut jaksa berikutnya selalu berdasarkan 4 aspek: saksi, bukti, pengakuan, dan petunjuk atau bukti forensik atau scientific crime investigation harus ada. Bahwa hakim yang benar, yang
tanggung jawab itu sesuai KUHP 183, artinya hakim memutuskan suatu perkara itu bila ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang didukung seperti CCTV, HP, tes DNA dengan sidik jari dan alat apa saja yang terkait dalam pembunuhan itu. Itulah maka tanggal yang mulanya itu kasus Pinaik itu 27 Agustus 2016 itu sebagai kecelakaan tunggal, terus diambil oleh Bapak Ibtu Rudiana yang diserahkan Reskrim ya sekitar tanggal 30 Agustus menjadi peristiwanya bukan kecelakaan tunggal tapi menjadi pembunuhan, kasus pembunuhan dan perkosaan, dan itu dilimpahkan ke Polres Kota Cirebon. Jadi Kabupaten Cirebon sudah dipindah ke wilayah hukum yurisdiksi Polres Cirebon Kota, sehingga Reskrim Kota yang mengurus itu ya menjadi kasus pembunuhan, dan itu yang menjadi banyak kejanggalan atau artinya tidak logis, yaitu peristiwa pencabutan 2 saksi. Dari media-media itu Dede dan Lika Akbar mencabut saksi. Padahal sebelumnya 3 saksi AF, Dede dan Lika Akbar. AF memberi kesaksian bahwa kejadian itu dilihat para pembunuhnya dari jarak 100 meter itu ya bagaimana itu. Jauh sekali kok bisa melihat para pelakunya dalam jarak 100 meter. Itu juga membuat keraguan. Ditambah lagi 2 saksi Dede dan Lika Akbar yang mencabut kasus itu karena dia merasa menyesal dan itu suatu perbuatan yang berdosa, dan dia sudah nekat mencabut seperti Dede, ambil risiko apapun berani, sampai dihukum lagi berani kalau dia dihukum. Andaikan dia dihukum karena mencabut saksi itu, memang itu suatu bentuk saksi yang palsu, itu pasal 24 KUHP itu bisa dihukum 9 tahun. Jadi siap menanggung itu karena dia menyesal, dia merasa bertobat bahwa perlakuan itu tidak baik karena merugikan orang, membunuh nasib orang itu terpidana yang dihukum seumur hidup. Dia akhirnya mencabut saksi itu termasuk Lika Akbar. Ada lagi yang kejanggalan pada berita-berita yang kami lihat secara yuridis formal. Kalau pasal 183 itu harus ada dukungan alat bukti forensik, scientific crime investigation, masuk tidak adanya CCTV, tidak adanya HP, tidak adanya sidik jari, tidak adanya tes DNA dan sebagainya. Itu juga termasuk penyidikan yang tersesat kalau tanpa itu. Jadi semuanya itu harus dibuka, jadi transparan. Ada lagi pengakuan dari terpidana, itu terpidananya mereka mengalami siksaan, dipukul, disuruh minum air seni. Mereka terpaksa ngaku padahal mereka bukan pelakunya, mereka tidak melakukan.
Dan ada lagi kejanggalan, ada 2 DPO yang fiktif, artinya hilang. Ini termasuk kejanggalan, harusnya kalau hilang atau fiktif itu harusnya di sketsa, ada foto dan sketsanya itu tidak ada. Ini gimana ini? Itulah suatu bentuk kebingungan publik, menjadi bingung, netizen bingung karena semua penyidikan itu tidak sesuai prosedur yang benar, karena tidak melalui bukti forensik 2 alat bukti sesuai pasal 183 dan scientific crime investigation tidak ada. Jadi penyidikan itu kurang valid, validitasnya kurang perfect, perlu diragukan. Maka itu hakim dan jaksa dalam memutuskan suatu perkara harus melihat pasal 183 alat bukti forensik dan scientific crime investigation harus dilihat hingga memutuskan perkara itu bisa yakin tidak salah. Kami mohon dari LSM Pokesra, Forum Organisasi Studi Kebijakan, untuk memberikan suatu usulan dari berita-berita yang ada yang kami lihat dari TV atau dari YouTube, supaya membuat dunia peradilan itu indah. Dan kami yakin kalau suatu perkara, baik penyidik, baik hakim, baik jaksa, baik penegak hukum, polisi, bila mereka tidak melaksanakan tugas dengan baik, pasti Allah Maha Tahu, Allah Maha Mengerti, dan pasti suatu saat ada hari pembalasan pada zaman akhir. Hari pembalasan bagi mereka yang melakukan kesalahan akan dibalas oleh Allah dan menerima asap pada akhir zaman. Dan waktulah yang akan bercerita, time will tell. Demikian ulasan kami, penyidikan tersesat jangan terjadi lagi di Indonesia. Kami mohon semua penegak hukum, aparat harus melakukan sistem hukum yang baik, benar, dan sesuai dengan pasal 183. Terima kasih. Ulasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.